Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya Andi Tiranyutami dan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi ligur. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Selamat malam Ibu. Malam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Dita yang berjaga pada malam hari ini. Bisa disebutkan dengan Ibu siapa, usianya berapa, dan alamatnya di mana ya Bu? Saya Citra Kirana. Oke, Bu Citra Kirana. 25 tahun. Di Depok. Depok ya? Ya. Baik Ibu, kali ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait dengan otak Ibu. Dan yang pertama, Lu udah kenalin diri lu sih? baik Ibu, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan orientasi. Nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan dan Ibu tolong dijawab dengan benar ya Bu. Iya dok. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai bagaimana orientasi Ibu yang ada hubungannya dengan bagian di otak Ibu ya Bu. Kita langsung aja. Di langkah pertama ini saya akan melakukan pemeriksaan orientasi orang dengan benar ya. Sekarang Ibu bisa sebutkan namanya Ibu dengan lengkap siapa? Citra Kirana. Oke, Bu Citra Kirana. Usianya berapa Bu? 25 tahun. Tanggal lahirnya? 19 Agustus 1995. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan orientasi yang berkaitan dengan tempat. Bisa disebutkan Ibu sekarang ada di mana ya Bu? Di ruangan praktek dokter. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan orientasi yang berkaitan dengan waktu ya Bu. Sekarang bisa disebutkan sekarang hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Sekarang hari Jumat 18 Desember tahun 2020. Oke, 2020. Jam berapa sekarang Ibu? Sekarang jam 7 malam dok. Oke, benar ya. Oke, pemeriksaannya sudah selesai dilakukan yang orientasi Bu. Oke. Untuk yang orientasi ini hasilnya baik ya Bu. Ibu dapat menjawabnya dengan benar sesuai dengan keadaan sekarang. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan afasia. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kemampuan berbicara Ibu dan juga bahasa lisan Ibu. Nah, nanti pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan kelancaran bicara Ibu. Saya beri 1 menit, Ibu tolong sebutkan nama makanan sebanyak-banyaknya ya Bu. Iya. Oke, kita mulai dari sekarang. Bakso, mie ayam, martabak, kuaci, permen, sop buntut, sop buah, jagung, apa lagi ya? Jagung bakar, sate kelinci, sate marangi, sate kambing, soto ayam, soto babat, rawon, mie Aceh, mie tek-tek, seblak, bakso aci, kue talam, lontong, ketupat sayur. Oke, baik Ibu, dari kelancaran bicara Ibu tadi saat menyebutkan nama-nama makanan, baik ya Bu. Iya dok. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan di pemahaman bahasa lisan Ibu. Nah, Ibu bisa tolong gambarkan di sini sebuah bunga ya. Bunga. Nah, oke. Oh iya Ibu, pemeriksaan ini saya akan mulai dari yang termudah dan sedikit rumit ya Bu. Oh iya. Nah, selanjutnya Ibu boleh menggambar pohon dengan bunga. Pohon mana? Iya. Oke, baik. Dari kemampuan pemahaman Ibu dapat melakukan apa yang saya instruksikan tadi. Terima kasih ya Ibu. Iya dok. Selanjutnya saya akan menilai kemampuan repetisi Ibu dalam mengucapkan kalimat ataupun kata-kata. Iya. Nah, Ibu bisa ikuti apa yang saya ucapkan ya Bu. Iya dok. 1212 1212 94 94 sosis bakar. sosis bakar. Baik Ibu, untuk tadi kemampuan repetisi Ibu, udah ya Bu, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, Ya. yaitu menamai suatu benda. Ya. Nanti saya akan tunjukkan bendanya, Ibu tolong tebak itu benda apa ya Bu? Iya. Ini apa Bu, maaf? Jam tangan, Oke. Ini, pulpen, kalau ini? meja. Baik Ibu, untuk kemampuan menamai benda dari benda Ibu baik. Oke dok. Selanjutnya saya akan menilai kemampuan membaca Ibu. Nanti saya tunjukkan
kata atau kalimat, Ibu tolong membacanya ya. Iya dok. Ini, Jumlah skor, oke. Ini, keterampilan klinis. oke, baik. Dari kemampuan Ibu membaca juga baik. Iya. Sekarang saya akan menilai kemampuan dari menulis Ibu ya Bu. Iya dok. Oke, boleh dituliskan Ibu, buah kuldi. Iya dok. Oke. Benar ya Ibu, Ya. buah kuldi tulisannya. Baik, untuk pemeriksaan dari afasia ini sudah selesai Bu. Hasilnya baik Bu. Dari pemeriksaan afasia, dari yaitu kelancaran bicara Ibu, kelancaran bagaimana Ibu berbahasa lisan, mengikuti kalimat yang saya ucapkan tadi, terus menamai benda, membaca, dan menulis Ibu baik ya Bu. Iya dok. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan konsentrasi dan memori Ibu. Oke dok. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari memori dan konsentrasi Ibu. Iya dok. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kemampuan dari pusat memori yang ada di otak kita berfungsi dengan baik atau tidak. Iya dok. Kita langsung aja ya Bu. Iya dok. Pertama-tama saya akan melakukan penilaian dari memori segera Ibu ya Bu. Iya dok. Bisa ulangi apa yang saya ucapkan ya. Oh iya dok. 120, 120, 320, 320, 4007. 4007. Oke. Baik. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan memori baru dengan benar ya Bu. Iya dok. Nah, ini berkaitan dengan orang, tempat, dan juga waktu. Nah, Ibu bisa tolong sebutkan nama Ibu siapa dan nama lengkap ya Bu. Citra Kirana, Oke, tempat sekarang Ibu ada di mana Bu? di ruang praktek dokter. Nah, sekarang pukul berapa Ibu? Pukul 7 malam dok. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian dan melihat kemampuan Ibu dalam mempelajari hal baru ya. Iya dok. Ibu bisa dengarkan dan mengingat apa yang saya ucapkan nanti. Nah, 5-20 menit ke depan nanti saya akan tanyakan lagi apakah Ibu ingat atau tidak. Oh iya dok. Sapu goreng, Sapu goreng. kerudung Iya. hitam. Nah, Ibu tadi kalimat apa yang sudah saya ucapkan ya? Itu sapu goreng kerudung hitam. Oke, benar ya Ibu. Kemampuan dalam mempelajari hal barunya dan mengingatnya baik ya Ibu. Iya dok. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap memori visual Ibu. Nanti Ibu tolong lihat apa yang saya lakukan dan nanti saya tanya, Ibu tolong jelaskan ya. Baik Ibu, tadi saya melakukan apa ya Bu? Tadi ngebalikin kertas, terus ngapin kertas sama ngerapihin lengan baju. Benar ya Ibu, memori visual Ibu baik ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari konsentrasi Ibu. Nanti saya akan memberikan sebuah kata dan Ibu tolong eja terbalik ya Bu. Oh Dari iya dok. belakang gitu. Oh iya iya. Sapu, U P A S, rusak, K A S U N, mata. A T A N. Oke, baik Ibu. Dari kemampuan Ibu membacanya dengan terbalik dan konsentrasi Ibu baik ya Bu. Iya dok. Nah, dari pemeriksaan memori dan konsentrasinya sudah selesai. Dari kemampuan Ibu yang tadi pertama saya uji dan ya akhir hasilnya baik ya Bu. Oh iya dok. Baik Ibu, nanti kita lanjut ke pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan kesadaran Ibu dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Iya dok. Yuk mari ke tabnya ya Bu. Iya dok. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dari kesadaran Ibu ya dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Pada pemeriksaan kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale terdapat 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian dari mata, kemudian dari verbal atau ucapan dari pasien, kemudian pemeriksaan motorik atau gerakan dari pasien. Nah, pada pemeriksaan mata ini terdapat 4 penilaian. Skor yang tertinggi adalah skor 4, yaitu pasien dapat membuka mata tanpa harus diberi rangsang maupun perintah maupun panggilan. Kemudian ada skor 3, yaitu pasien yang dapat membuka matanya saat diberikan rangsang suara.
Kemudian terdapat nilai 2, yaitu pasien membuka mata saat diberikan rangsang nyeri. Dan skor 1, yaitu pasien tidak dapat membuka matanya walaupun sudah diberikan rangsang nyeri maupun suara. Dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kesadaran melalui verbal atau cara berbicara pasien. Nah, pemeriksaan ini terdapat 5 skor. Nah, nilai yang tertinggi adalah skor 5, yaitu pasien dapat menjelaskan di mana pasien berada, kapan hari dan tanggal saat ini, dan juga nama pasien dengan lancar. Selanjutnya adalah skor 4, yaitu pasien dapat mengucapkan kalimat dengan benar, namun masih kacau dan terdapat disorientasi dari ucapan yang dia sampaikan. Selanjutnya ada skor 3, yaitu pasien tidak dapat menjelaskan menggunakan kalimat, namun menggunakan kata-kata, dan kata-katanya pun tidak tepat. Selanjutnya ada skor 2, yaitu pasien hanya merespon dengan suara erangan, atau pasien tidak dapat mengucapkan kalimat maupun kata-kata. Dan yang terakhir adalah skor 1 yang menjelaskan bahwa pasien tidak merespon apapun. Selanjutnya ada pemeriksaan motorik yang terdapat 6 skor. Nah, skor 6 ini akan didapatkan pasien bila pasien dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh dokternya. Selanjutnya ada skor 5, pasien diberikan rasa nyeri, misalnya pada bagian supraorbita, pasien akan mengangkat tangannya atau menepis hingga melewati dagu, yang berarti pasien mengetahui di mana lokasi nyeri tersebut. Nah, selanjutnya ada skor 4, yaitu saat diberi rangsangan, pasien akan menghindar menggunakan tangannya, namun menjauhi stimulus saat diberikan rangsang nyeri. Kemudian ada skor 3, saat diberikan rangsang nyeri, pasien menekuk sikunya dan pergelangan tangannya ke arah dada seperti ini. Kemudian ada skor 2, yaitu pasien cenderung mengekstensikan tangannya atau meluruskan tangannya saat diberikan rangsang nyeri. Dan yang terakhir adalah skor 1, bahwa pasien tidak merespon apapun saat diberikan rangsang nyeri. Selamat malam, Ibu. Malam, Dok. Nah, saat ini kemampuan pasien dalam membuka matanya baik, yaitu bernilai 4. Tanpa harus diperintahkan, pasien sudah membuka matanya. Baik, Ibu, bisa disebutkan namanya siapa, Ibu? Citra Kirana, Dok. Ibu Citra Kirana sedang di mana sekarang, Bu? Di ruang praktek di atas kasur ini, Dok. Iya. Sekarang tanggal berapa ya, Ibu? Tanggal 18 Desember Oke, tahunnya tahun berapa, Bu? tahun 2020, Dok. Jam berapa sekarang, Ibu? Jam 7:30, Dok. Oke. Pada pemeriksaan verbal atau kemampuan merespon dan berbicara pasien diberi nilai 5 karena pasien dapat menjawab dengan baik dan benar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari motorik Ibu ya. Bisa diikuti perintah saya ya, Bu. Tolong sentuh bahunya Ibu bersilangan tangannya. Gini, Dok. Iya, benar. Kemudian Ibu bisa tekuk kedua tangannya Ibu. Tekuk gini. Iya. Oke. Baik, Ibu, dalam kemampuan motorik Ibu baik ya, Bu. Ibu dapat melakukan apa yang saya instruksikan tadi. Iya, Dok. Bila pasien tidak dapat mengikuti instruksi pergerakan motorik yang dokter berikan, pasien dapat diberikan rasa nyeri seperti, permisi Bu, seperti ini. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan kesadaran, dihitung total skor berapakah yang pasien dapatkan tadi. Nah, dari pemeriksaan AI-nya, pasien skornya adalah 4, kemudian dari verbal atau ucapan pasien skornya 5, kemudian dari motoriknya pasien dapat mengikuti perintah yang dokter instruksikan, berarti nilainya 6. Nah, totalnya itu pasien mendapatkan nilai 15, yang berarti pasien dalam keadaan kompos mentis atau sadar penuh. Terima kasih, pemeriksaan sudah selesai dilakukan semua. Videonya sudah selesai kalian tonton, semoga bermanfaat ya. Oh ya, untuk koreksinya boleh banget diisi di kolom komentar, karena itu sangat membantu saya dalam belajar. Sampai jumpa lagi di video berikut-berikutnya. Oh ya, jangan lupa klik subscribe,
Kemudian nyalakan lonceng agar kalian tahu video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.